Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang terletak di lokasi paling strategis bagi navigasi internasional menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menunjukkan komitmen kuatnya sebagai anggota IMO, Indonesia terus menjaga jalur aman bagi navigasi internasional melalui perairannya. Selat Sunda dan Selat Lombok memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelayaran internasional yang lancar dan efisien, khususnya bagi kapal berukuran besar yang secara fisik tidak dapat melewati Selat Malaka dan Singapura yang dangkal dan sempit. Pada tahun 2018, lebih dari 53.000 kapal melewati Selat Sunda dan 36.000 kapal lainnya melewati Selat Lombok. Lalu lintas ini cenderung bertumbuh dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah maupun ukuran kapal. Untuk memastikan keberlangsungan jalur pelayaran yang aman, baik untuk pelayaran domestik maupun internasional, serta perlindungan lingkungan maritim di kedua selat tersebut, dalam pertemuan ke-6 Subkomite, NCSR menyetujui proposal Indonesia untuk membentuk skema pemisah alur pelayaran atau Traffic Separation Scheme atau TSS di Selat Sunda dan Lombok. Konsep ini dirumuskan melalui sejumlah survei, studi, dan penilaian risiko dan selanjutnya dikoreksi, ditingkatkan, dan dilakukan oleh para ahli yang menghadiri expert group selama pertemuan NCSR ke-6. Menindaklanjuti persetujuan pada pertemuan NCSR ke-6, Indonesia telah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesiapan implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, di antaranya melakukan workshop di tingkat nasional maupun internasional, yang turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan nasional dan anggota masyarakat maritim internasional. Hal ini membuat Indonesia menorehkan sejarah baru sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisah alur laut atau TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang akan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2020. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan Traffic Separation Scheme di Selat Sunda dan Selat Lombok. Adapun beberapa hal penting yang telah disiapkan, meliputi ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan KM 129 tahun 2020 dan KM 130 tahun 2020 tentang penetapan sistem rute di Selat Sunda. Peralatan VTS Merak dan VTS Benoa termasuk AIS, radar, dan lain-lain, sudah siap untuk melaksanakan pengawasan di seluruh wilayah TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, dengan backup sistem untuk melaksanakan layanan dan kehandalan selama 24 jam dalam 7 hari. Telah dilaksanakan peningkatan kapasitas SDM operator VTS di VTS Merak dan VTS Benoa, baik secara langsung maupun secara online. Telah disiapkan SOP komunikasi VTS di Selat Sunda dan Selat Lombok. Telah disusunnya SOP kapal negara patroli dalam rangka penegakan hukum di bidang keselamatan berlalu lintas pada bagan pemisah lalu lintas di Selat Sunda. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priok telah menyiapkan kapal negara patroli dalam mengamankan dan melakukan penegakan hukum keselamatan berlalu lintas di Selat Sunda. Fasilitas SBNP yang mendukung wilayah perairan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok dalam kondisi baik. Peta laut Indonesia pada wilayah perairan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok telah siap, baik dalam bentuk peta kertas maupun peta elektronik atau ENC. Sosialisasi telah disampaikan kepada kapal-kapal yang melintas di Selat Sunda dan Selat Lombok melalui ICE Broadcast dan VHF Radio Communication, serta direncanakan akan disampaikan SMS Broadcast bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Telah dilaksanakan penyusunan Passage Planning Guide in the Lombok and Sunda Straits bekerjasama dengan Weatherbees, salah satu penerbit buku-buku panduan bernavigasi di seluruh dunia. Akan segera dilaksanakan sosialisasi penetapan sistem rute yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan. Secara umum, Kementerian Perhubungan dengan unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah siap dalam mengimplementasikan bagan pemisah alur pelayaran di Selat Sunda dan Selat Lombok, baik dalam segi pengawasan oleh instalasi Vessel Traffic Services dan SDM di dalamnya, kesiapan instalasi sarana bantuan navigasi pelayaran yang tersebar di dua selat tersebut, maupun penegakan hukum
yang dilakukan oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia. Kesiapan Kementerian Perhubungan tersebut memastikan Indonesia siap mengemban amanat International Maritime Organization dalam mengimplementasikan Traffic Separation Scheme di Selat Sunda dan Selat Lombok.